Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Desi Eliana. Nah, pada topik ketiga ini saya akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian mengenai kegiatan ekonomi. Kita ketahui kegiatan ekonomi di sekitar kita pasti banyak sekali, entah itu kita melihat banyak pedagang di sekitar kita, entah itu sekarang yang lagi tentang jual beli secara online. Nah, untuk itu kita coba bersama-sama belajar tentang kegiatan ekonomi ini, kemudian siapa saja pelaku ekonominya, dan sirkulasi aliran dana yang diperoleh oleh pemerintah. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia demi memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ini dilakukan manusia demi memperoleh kemakmuran dalam hidupnya. Kegiatan ekonomi diukur menurut uang yang dihasilkan dalam setiap transaksi. Kegiatan ekonomi bisa dikatakan sebagai aktivitas produksi, menjual, atau membeli suatu produk dan jasa. Business Dictionary menyebutkan, kegiatan ekonomi diartikan sebagai tindakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi masyarakat, baik di desa dan di kota, dapat kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah usaha untuk menghasilkan atau menambah daya guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh, perusahaan yang memproduksi alat kesehatan seperti masker kesehatan. Kemudian, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah usaha menyalurkan atau menyebarluaskan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, peranan para pedagang sangat penting karena penghubung antara produsen dengan konsumennya. Kegiatan distribusi banyak dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran barang dan jasa. Ada 2 sistem distribusi, yaitu distribusi langsung, maksudnya adalah produsen melakukan penyaluran tanpa perantara. Distribusi tak langsung, penyaluran dilakukan pedagang. Usaha distribusi barang dan jasa meliputi hal-hal berikut. Pertama, perdagangan barang meliputi hasil-hasil pertanian, industri dan tambang. Distribusi jasa meliputi uang, alat-alat modal, pariwisata, dan asuransi. Distribusi tenaga kerja, misalnya melalui Departemen Tenaga Kerja, agen, dan lain-lain. Kemudian kegiatan ekonomi selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan aktivitas manusia baik secara kelompok maupun individu dalam memakai atau menggunakan atau menghabiskan barang yang diproduksi termasuk jasa. Nah, pelaku kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, pembagian pelaku ekonomi hanya 2, yaitu produsen dan konsumen, pemerintah dan swasta. Konsumen adalah para pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh kaum produsen, sedangkan produsen adalah mereka yang di dalam suatu kegiatan ekonomi berfungsi sebagai pihak yang mengorganisasikan input dan menyediakan barang dan jasa. Pemerintah dan swasta. Pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi, pemerintah juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Swasta merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan Undang-Undang 1945. Sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan adalah suatu bagan atau grafik yang memberikan gambaran tentang aliran pendapatan, aliran pengeluaran, dan aliran keuangan lain yang berlaku dalam perekonomian. Pada dasarnya, pelaku inti dari kegiatan ekonomi itu sendiri adalah masyarakat dari sektor rumah tangga sebagai pemilik faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian. Mereka akan menawarkan sumber daya yang di kemudian hari oleh pengusaha atau produsen disambut dengan baik untuk menghasilkan barang dan jasa.
Produsen akan memberikan pendapatan upah atau gaji untuk tenaga kerja. Nah, dari sinilah aliran dapat terjadi, yaitu aliran berupa uang. Kemudian, masyarakat yang mendapatkan upah ini akan mengalokasikan pendapatnya yang membeli hasil penjualan produk. Terjadi aliran berupa uang yang masuk ke produsen dari kegiatan ini, namun tidak semua masyarakat memilih untuk membelanjakan habis uangnya. Untuk kegiatan konsumsi, ada juga mereka yang memilih untuk menggunakan pendapatannya untuk menabung, yang dalam hal ini perlu peran lembaga keuangan seperti bank. Dalam hal ini, bank akan menghimpun dana masyarakat dan memberikan bunga sebagai timbal balik kepada masyarakat yang telah menyimpan dananya ke bank. Di samping itu, semua pendapatan yang diterima masyarakat ada juga yang harus dilakukan untuk pembayaran pajak. Kemudian dari sinilah muncul peran serta pemerintah untuk membantu kegiatan ekonomi dalam suatu negara agar terhubung antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pemerintah memperoleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, yaitu pajak individu dari produsen. Pemerintah juga berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang bertujuan agar kegiatan perekonomian di suatu negara bisa berjalan dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun. Contohnya yang berkaitan dengan bagaimana kegiatan pendirian industri, kegiatan ekspor, impor, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang bisa kita bahas bersama-sama tentang ekonomi kesehatan. Misalnya nanti ada beberapa hal yang adik-adik sekalian tidak pahami atau ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama, kita bisa mendiskusikannya di forum diskusi pada lmsmou.ac.id. Nah, akhir kata dari saya, kalian tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.